Shalom warga kerajaan Allah, Anda pasti sudah pernah mendengar ungkapan harta, tahta, dan wanita. Sebuah ungkapan yang menunjukkan kepada kita titik kelemahan atau godaan dan kejatuhan umumnya para pria. Para pria akan digoda dan dijatuhkan dengan harta, tahta, dan wanita. Tetapi sebenarnya bukan hanya pria yang jadi sasaran godaan dan kejatuhan. Wanita pun bisa digoda dan jatuh karena harta, tahta, ataupun pria. Jadi tak terkecuali bahwa semua kita bisa digoda dan jatuh karena harta, tahta, pria, atau wanita. Jadi jangan heran, saudaraku, ini bukan hal yang baru. Ini adalah cobaan klasik di mana Alkitab sudah mengingatkan ribuan tahun yang lalu bahwa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2:16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita melihat sejarah atau kisah dalam Alkitab, sebuah narasi yang menceritakan bagaimana Yesus pernah dicobai dengan pencobaan yang sama. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1-11 di sana diceritakan bahwa Yesus dicobai dengan 3 perkara. Dan saya sungguh meyakini bahwa pencobaan yang sama pun akan kita alami. Dan pencobaan yang sama juga akan mencobai semua kita pada saat ini. Nah, saudaraku, tidak ada yang salah dengan harta. Karena harta kita bisa menolong orang lain yang dalam kesusahan. Bahkan dengan harta yang banyak bisa melakukan sebuah perubahan yang positif bagi sebuah komunitas atau bangsa. Tetapi karena cinta akan harta, seseorang bisa saling membenci, menipu, bahkan membunuh, saudaraku. Dan tidak ada yang salah pula dengan tahta atau kedudukan atau jabatan. Karena seseorang dengan jabatan yang tinggi bisa sangat efektif untuk membangun dan memberi pengaruh yang baik bagi banyak orang. Tetapi banyak orang juga justru karena jabatan yang tinggi malah terlibat korupsi, penindasan, dan bahkan kekerasan kepada orang lain. Itu karena dia tidak bisa bertahan menjaga integritas ketika dia menjabat. Nah, demikian juga saudaraku dengan akses to sex. Jadi saya artikan pria dan wanita yang tadi dengan akses to sex. Seks hanya dilakukan dalam konteks suami dan istri. Kalau dalam pemahaman secara umum, berarti seks itu dalam pernikahan dikenal dengan istilah prokreasi, melahirkan keturunan, dan rekreasi untuk kesenangan, kenikmatan batin yang berguna untuk kelanggengan. Nah, akses to sex di luar pernikahan mengakibatkan seseorang jatuh dalam percabulan, perzinahan, dan juga dalam perselingkuhan. Salah satu bagian dari akses to sex yang harus kita waspadai adalah pemakaian gadget kita. Karena gadget, seseorang bisa belajar hal-hal yang positif, terhubung dengan dunia, dan memberi nasihat, motivasi, dan dukungan bagi orang lain. Dengan gadget juga, seseorang dimudahkan untuk menyebarkan nilai-nilai positif, ayat-ayat firman Tuhan, kata-kata yang menguatkan orang lain untuk dunia ini. Tetapi saudaraku, jangan salah, gadget juga mempermudah banyak orang terhubung dengan pornografi dan prostitusi. Tidak banyak atau tidak jarang pula karena gadget orang terlibat dalam pertengkaran, kebencian, bullying, pergaulan bebas, penipuan, kekerasan, narkoba, dan lain sebagainya. Dan karena terlalu asik bermain gadget juga tanpa disadari, seseorang sudah menyanyiakan waktu yang begitu berharga, mengabaikan orang-orang di sekelilingnya, mengesampingkan perhatian, kasih, dan kehangatan keluarga. Oleh sebab itu, saudaraku, yang perlu kita ingat adalah bahwa peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan yang terjadi dalam hati dan pikiran kita. Yakobus mengatakan bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, saudaraku, sementara kita berperang dan bergumul dalam hati dan pikiran, iblis itu tidak tinggal diam. Itu sebabnya Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8,
Sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Selain itu, Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, saudaraku, sobat-sobatku sekalian, waspadalah dan berjaga-jaga bahwa tidak ada orang yang luput dari pencobaan. Semua kita akan dicobai, kita tidak bisa mencegah pencobaan apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi sama seperti Yesus yang menghadapi pencobaan dengan firman Tuhan dan dia menang, kita pun bisa menang atas pencobaan dengan firman Tuhan. Saya harus sampaikan, dengar firman Tuhan dan taat. Dengar firman Tuhan dan taat. Kemudian saudaraku, milikilah komunitas yang sehat, yang bisa menjadi tempat kita untuk sharing tentang kelemahan kita. Ketika dari awal godaan itu diperangi, maka akan dengan mudah untuk kita kalahkan. Perlu ada orang-orang yang mengawasi kita, mementor kita, mendoakan kita, menguatkan kita ketika kita mengalami godaan. Makanya saudaraku, dengan rendah hati dan mau bertobat, maka kehidupan kita akan semakin menyerupai Kristus. Selamat mengalahkan godaan. Godaan itu pasti datang. Tapi kalau kita kuat bersama dengan rekan-rekan kita yang lain, kita sanggup mengatasinya. Tetaplah sepakat, seia sekata dalam rumah tangga. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, shalom.